Halo teman-teman, kembali lagi di Mata Channel. Seperti biasa kita akan bahas alur film lagi. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bekerja di sebuah salon, yang bernama Sari. Dia bekerja di salon sebagai perawat wajah, dan dia selalu ditanya kapan dia nikah oleh setiap orang. Setiap pulang kerja ia selalu membeli kaset DVD film bajakan dan menontonnya di kosan. Tapi sayangnya, seringkali subtitlenya gak sesuai dengan dialog, seperti DVD yang hari ini baru beli. Akhirnya dia tidak jadi menontonnya. Sementara itu kita diperkenalkan dengan Alex. Dia adalah seorang pemuda yang bisa dikatakan hidupnya tidak jelas. Ia sering taruhan di balapan liar, yang kini pekerjaan utamanya ia adalah seorang pembuat subtitle bajakan. Kali ini dia sedang dapat pekerjaan bikin subtitle film porno. Dan tentu dia memanfaatkan ini untuk kepuasannya sendiri dengan mengocok. Kita juga diperlihatkan di mana Alex dapat pekerjaan bikin subtitle, yaitu dengan datang ke tempat rahasia pembajak DVD lalu dikasih kerjaan di situ. Esok hari, Sari sangat bosan dengan pekerjaan saat ini, jadi dia melamar pekerjaan di salon yang lebih mewah, dan kebetulan salon ini lagi membutuhkan pekerja perawat wajah. Akhirnya dia diterima bekerja sebagai perawat wajah di sana. Tapi Sari harus menjalani pelatihan dulu, baru boleh megang klien. Sari pun setuju dengan persyaratannya. Pulang dari sana, Sari pun ke toko DVD seperti biasa. Kali ini dia mau komplain tentang subtitle yang tidak cocok, seperti yang kemarin dia baru beli. Di sana kebetulan ada Alex. Alex sedang nongkrong di toko itu, jadi si penjual nyuruh langsung komplain aja ke Alex. Sari pun komplain, dan Alex protes balik. Kalau nggak mau subtitlenya salah-salah, beli yang original aja, jangan yang bajakan. Sari pun kesal dan pergi dari situ dengan mengambil satu kaset film tanpa bilang-bilang, alias mencuri. Alex pun langsung ngejar si Sari. Kemudian Alex ngajak ke rumahnya, untuk pilih-pilih sendiri. Kalau nggak mau ikut, nanti Alex akan teriakin Sari sebagai pencuri. Akhirnya Sari pun mau ikut ke kosannya Alex. Oi! Iya. Makan muda ya. Ini minumnya taruh sini. Di sana kemudian Sari bisa bebas memilih kaset yang dia suka. Mereka pun ngobrol tentang satu sama lain. Cita-cita. Nggak tahu cita-cita gue apaan. Lo nggak sholat? Enggak. Emang agamanya apa? Ada? Mungkin. Besoknya Sari mulai training di salon baru. Pulang dari sana, dia ke toko DVD untuk menemui Alex, dan Sari ngajakin Alex untuk nonton film bareng, karena dia sangat bosan hari ini, kerjanya cuma nontonin orang kerja aja. Alex minta mukanya untuk dirawat, karena dia belum pernah dirawat seumur hidupnya, jadi dia mau cobain. Sari pun mau. Kemudian mereka pergi ke kosannya Alex. Setelah dirawat, mereka pun semakin akrab dan dekat. Kalian tahu dong pasti apa yang akan terjadi. Besoknya, pulang kerja, Alex jemput Sari di depan salon tempat Sari bekerja. Alex ngajak Sari ke tempat bosnya untuk store DVD ke dia. Sari juga ngajak Alex main ke kosannya Alex, lalu jalan-jalan malam, dan menginap di kosannya Alex. Sebelum mereka mantap-mantap, Sari nanya Alex, apakah ada film bokep? Alex menjawab, punya tapi bokep gay. Sari pun menyuruh Alex untuk menontonnya. Alex pun terpaksa menyetelnya, sambil bermantap-mantap. Lihat. Setelah bermantap-mantap mereka pun berdansa bersama, dan sepertinya mereka sudah saling jatuh cinta di sini. Di saat Sari tertidur, Alex seperti biasa pergi ke tempat balapan liar untuk taruhan,
Tapi saat sampai di sana, dia batal untuk taruhan, karena teringat, kalau dia udah punya Sari. Dia nggak mau kena masalah, akhirnya dia pulang, dan tidur bersama Sari. Kita bisa lihat, di sini, kalau keberadaan Sari, perlahan mulai merubah Alex menjadi pribadi yang lebih baik. Keesokan harinya, Sari kembali bekerja, dan kerjaannya, ia lihatin orang kerja, karena dia masih training. Setelah hari itu, dia pun menemui bosnya, dan mengatakan kalau dia sudah siap memegang klien, karena ternyata hal-hal yang dipelajari sebenarnya dia sudah lakukan di salon sebelumnya. Tapi bosnya di sini menolak, menurutnya Sari tetap harus training dulu. Akhirnya sebagai jalan keluar, bosnya menawarkan kepada Sari untuk memegang klien yang di luar salon. Yaitu klien spesialnya si bos di penjara, namanya Bu Mirna, sebagai tes pertama untuk Sari, karena orang yang biasa dikirim ke sana, udah enggak mau lagi pergi ke sana. Sari pun mau, lalu Sari diantar ke selnya Bu Mirna, kemudian Sari melakukan perawatan kepada Bu Mirna. Saat perawatan Bu Mirna kerjaannya ngoceh mulu. Tom, merek itu ada yang namanya R. Pegangannya. Iya, Bu. Terkadang itu ada yang bisa dibayar untuk nandu. Setelah melakukan perawatan, Sari tertarik dengan banyaknya film yang Bu Mirna punya, ia pun mencuri satu kaset film dari sana. Saat mau pamit, Bu Mirna periksa tasnya Sari, karena takut Sari bawa alat perekam, Sari pun panik dong, tapi untungnya nggak ketahuan. Pulang dari kerja, Sari ke kosannya Alex, di sana Sari mau nunjukin kaset film, yang baru aja dia curi di selnya Bu Mirna. Tapi saat disetel, gak taunya, isinya adalah percakapan antara Bu Mirna dan pejabat-pejabat penting negara, dan juga ada pihak pengusaha di sana. Mereka pun kebingungan, pasti ini adalah sesuatu yang penting bagi Bu Mirna. Besoknya, saat sarapan Sari melihat di TV ada pejabat yang ada di rekaman video bersama Bu Mirna. Sari sadar, pastinya kaset yang dicolong kemarin, sangatlah penting. Hari itu Sari kembali ke penjara, untuk mengembalikannya. Tapi ternyata, dia nggak dibolehin masuk sama supir di sana kalau nggak ada janji, dia juga nggak boleh ngasih barang ke dalam, kalau nggak ada janji. Akhirnya dia minta tolong ke bosnya di salon, untuk bisa menghubungi Bu Mirna. Dia pun ngaku ke bosnya, kalau kemarin dia nyolong barang dari selnya Bu Mirna. Dan sekarang dia mau balikin, dan reaksi bosnya adalah, Saya balik. Sari pun pulang. Di jalan dia kesakitan abis dipukul sama bosnya. Di kosannya Alex, dia cerita kalau tadi abis ke sel Bu Mirna, tapi nggak dibolehin masuk. Sari nggak cerita kalau dia abis dipukulin. Alex pun nyaranin, kalau nggak usah berurusan lagi sama Bu Mirna, karena Alex tahu, kalau Bu Mirna adalah koordinator suap. Jadi kalau ada orang yang menyuap anggota DPR, atau pejabat, datangnya ke Bu Mirna, nanti kedua pihak, dipertemukan sama Bu Mirna, jadi kalau Sari sampai berurusan sama dia bisa bahaya. Malam itu, Sari ditelepon oleh seseorang, diangkatlah sama Alex, dan ternyata, itu adalah suara laki-laki, yang nyariin Sari ada di mana. Yang Alex lakukan adalah, di mana dia sekarang? Tai lu. setelah telepon itu, Alex sadar kalau Sari nggak bisa lagi kembali ke kosannya, Sari harus tinggal di kosan Alex, untuk keamanannya. Maka Alex pun cepat-cepat ke kosannya Sari, untuk mengambil bajunya Sari. Setelah mengambil bajunya Sari, tiba-tiba, di mobil dia digeledah, dan Alex untungnya nggak membawa HP, KTP, dan SIM, jadi si penculik gak tahu dia ini siapa. Paginya, Sari terbangun dengan kebingungan, karena si Alex udah nggak ada. Sari pun bingung mau ngapain di kosannya Alex. Akhirnya, dia nonton video rekamannya Bu Mirna, yang ternyata, isinya adalah Bu Mirna yang sedang mempertemukan anggota DPR, dan pengusaha yang sedang berdiskusi tentang pembuatan undang-undang, agar memuluskan penggunaan lahan oleh si pengusaha.
Hari itu Sari pun jalan-jalan dan datang ke salah satu kampanye presiden. Sementara itu, Alex sedang disiksa oleh orang suruhannya Bu Mirna. Tapi walaupun Alex sudah disiksa dengan sangat parah, Alex tetap gak ngasih tahu di mana Sari. Malam itu, orang suruhannya Bu Mirna masih nungguin Sari di depan kosannya, tapi Sari nggak datang-datang. Besoknya, Alex masih belum pulang juga. Sari pun curiga, lalu seperti biasa, karena Alex gak ada, Sari pun menyiapkan makanan untuk si ibu kos. Lalu si ibu kos ngasih HP-nya Sari, yang ditaruh oleh Alex di tanaman, dan pas dilihat ternyata Sari udah di SMS oleh anak buahnya Bu Mirna berkali-kali, untuk datang ke sebuah gudang, jika Alex mau selamat. Sari pun langsung datang ke sana, tapi ternyata sudah nggak ada siapa-siapa di sana. Sari pun sangat sedih. Ia lalu memutuskan untuk membuang kasetnya itu, kemudian Sari memalsukan kaset itu, dengan menulisnya sebagai Transformer, dan memberikannya ke bosnya Alex. Lalu mengatakan kalau Alex lagi sakit, jadi yang nyetor videonya si Sari. Bosnya Alex pun ngasih uang, lalu kaset itu diedarkan. Kemudian Sari kembali bekerja di salon lamanya, dan kembali tinggal di kosannya sendiri. Dia juga kadang masih main ke kosannya Alex, dan dia tentu sangat kangen dengan Alex. Film pun selesai, terima kasih.